Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Kedungreja. Di sini saya akan menjelaskan organel sel dan fungsinya pada sel hewan. Untuk organel yang pertama adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang tersusun dari kantong pipih dan tabung dua lapis membran, luas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Untuk fungsinya, retikulum endoplasma kasar sebagai tempat sintesis protein, mentransportasi protein ke atau dari membran. Sedangkan retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat. Organel yang kedua adalah ribosom. Ribosom adalah organel yang tersusun dari RNA dan protein. Untuk fungsinya sendiri yaitu menggabungkan asam amino dan sintesis protein, serta membentuk protein perifera membran, plasma, dan enzim. Untuk organel yang ketiga adalah sentriol. Berbentuk sepasang silinder, ada lubang di tengah, tersusun dari protein mikrotubulus dan membentuk seperti bintang. Untuk fungsinya yaitu untuk mengatur polaritas pembelahan sel hewan dan untuk pemisahan kromosom selama pembelahan serta sebagai kutub pada pembelahan. Organel yang keempat adalah peroksisom. Berbentuk seperti lisosom, mengandung enzim katalase dan oksidatif. Untuk fungsinya yaitu merombak hidrogen peroksida yang bersifat racun bagi sel. Organel yang kelima adalah lisosom. Lisosom adalah vesikel membran berkantung, terbentuk dari badan Golgi, mengandung enzim hidrolitik, nuklease, prokase, dan fosfase. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mencerna makromolekul secara intraseluler, untuk merusak sel asing, serta pertahanan sel, autolisis, autofagi, dan eksotitosis. Organel yang keenam adalah mikrotubulus. Adalah bagian dari sitoskeleton, berbentuk seperti kalung tebal. Untuk fungsinya yaitu memberi bentuk pada sel dan berikatan dengan sentriol, silia, serta flagel. Organel yang ketujuh adalah mikrofilamen. Adalah bagian dari protein filamen atau sitoskeleton, yaitu tabung halus dari protein, tubulin tersusun, aktin, dan mision. Berfungsi untuk menyokong stabilitas bentuk sel, membentuk rangka sel, serta berkaitan dengan sentriol, silia, dan flages. Nomor 8 adalah badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang berbentuk seperti kantung pipih bertumpuk, tersusun ukuran besar, kecil, terikat membran. Untuk fungsinya yaitu untuk memproses protein dan molekul yang dibawa ke membran atau luar sel, membentuk lisosom, sintesis karbohidrat, protein, lemak, menghasilkan lilin atau lendir pada tanaman, serta bentuk dinding sel dan membran sel. Organel yang ke-9 adalah mitokondria, yaitu organel yang tersusun dari membran luar dalam krista matriks. Untuk membran luar sebagai pembatas, untuk membran dalam sebagai melangsungkan rantai respirasi. Untuk fungsinya, tempat terjadi respirasi seluler dan menghasilkan ATP. Untuk krista menghasilkan ATP dan matriks dikelilingi membran dalam, ada enzim untuk respirasi seluler, ada ribosom dan DNA sebagai oksidasi asam lemak dan katabolisme asetilkoenzim. Organel yang ke-10 adalah nukleus. Nukleus adalah organel terbesar, dilapisi membran inti yang berpori atau eukariotik, pertukaran materi nukleoplasma dan sitoplasma, ada nukleolus atau tempat bentuk dan matangan RNA ribosomal. Untuk fungsinya yaitu untuk mengendalikan proses metabolisme, simpan gen dalam bentuk DNA, atur ekspresi gen, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Untuk organel yang terakhir adalah membran sel. Berbentuk lembaran tipis dari molekul lipid, protein, sedikit karbohidrat beserta sifat. Berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel dan sebagai tempat keluar masuk ion dan molekul. Itu saja penjelasan tentang organel sel hewan dan fungsinya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.